Bunda, Ya Teteh, kajian hati, tenang kan? hatimu. Silahkan Bunda, berdiri boleh untuk bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Teteh, saya Amalia Andini. Izin bercerita, saya memiliki ibu, tapi ibu saya banyak sekali hutangnya, sering meminjam bank ke sana sini. Sudah berkali-kali diberi nasihat oleh anak ataupun saudara bahwa itu tidak baik, tapi tidak didengarkan oleh beliau. Padahal setiap bulan anak-anaknya selalu mencukupi kehidupan beliau. Tapi beliau selalu merasa kurang. Ketika ditanya sama adik saya, Umi kenapa selalu pinjem bank? Itu kan ribanya, dosanya besar. Umi saya tetap menjawab, ini dosa Umi. Yang nanggung Umi bukan kamu. Setiap kali diberi nasihat oleh anak-anaknya, bukan kami mendapatkan respon positif dari Umi, tapi yang kami dapatkan amarah dari Umi, kesalnya Umi, keluhannya Umi. Umi tidak pernah merasa bersyukur apa yang didapatkan selama ini. Umi selalu merasa kurang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya dan kakak-kakak saya sebagai anak menyikapi ibu saya? Dan bagaimana supaya ibu saya bisa lebih merasa bersyukur dan selalu merasa cukup apa yang sudah didapatnya. Terima kasih. Bunda, Iya, Aa. menasehati seseorang yang paling dekat dalam hidup kita itu adalah menasehati yang paling sulit. Setuju? Termasuk menasehati seseorang yang posisinya ada di atas kita itu jauh lebih sulit. Maka dari awal lapangkan hati, luaskan hati bahwa menasihati orang terdekat dan menasihati orang yang jauh lebih tinggi daripada kita posisinya butuh kesabaran dan butuh kekuatan yang sangat besar. Yang pertama, sebagai seorang anak kepada orang tua, tentu jangan pernah lepaskan doa. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Yang menggenggam hati? Allah. Maka Mbak beserta dengan anak-anak yang lain, atas sikap ibu yang barangkali tidak sesuai dengan maunya kita, doakan. Doakan. Semoga lantunan doa kita kepada Allah bisa melembutkan hati ibu dan ibu bisa menemukan kebaikannya. Yang kedua, kalau lisan kita tumpul untuk menasihati orang terdekat kita, maka pinjam lisan orang lain untuk menasihati orang tua kita. Karena yang Aa pahami, di depan orang tua kita siapa? Anaknya. Maka orang tua akan bilang, kamu cuman anak. Kamu gak tahu apa-apa. Mama lebih tahu dibanding kamu. Mau sekeras apapun kita nasihatin, kadang-kadang orang tua begitu. Dan urusan hutang piutang hati-hati ya. Aa beri peringatan keras. Jangan terlalu mudah untuk berhutang pada sesuatu yang tidak penting dan mendesak. Kalau penting, kalau mendesak dan harus berhutang silahkan. Tapi itu pun dengan catatan kita bisa membayarnya. Mau membayarnya. Khawatirnya
hutang ini sesuatu yang kalau tidak selesai di dunia, maka nanti ahli warisnya harus menanggung hutang tersebut. Kalau tidak diselesaikan, akan dibawa sampai nanti ke akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Maka kata Nabi, hutang itu sesuatu yang menggelisahkan seseorang di siang hari dan meresahkan seseorang di malam hari. Apalagi mohon maaf, hutangnya ada ribanya. Na'udzubillahi min dzalik. Riba itu menghancurkan. Riba itu menghilangkan keberkahan. Dan riba itu nanti pelakunya akan diajak berperang oleh Allah di akhiratnya. Dan yang ketiga, Mbak Amalia mungkin bisa bicara pelan-pelan sama orang tua di waktu dan kondisi yang paling tepat. Kadang nasihat kita baik, tapi kalau waktunya kurang baik, jadi gak diterima dengan baik, betul? Gak ada salahnya Mbak Amalia tanya, Umi teh hutangnya dipakai apa selama ini? Buat apa? Kalau emang penting dan mendesak, berarti ada alasan. Yang dikhawatirkan berhutang tapi gak ada alasan. Yang ujungnya bukan mendatangkan kemaslahatan, malah mendatangkan kemadorotan. Ini yang dikhawatirkan. Coba tanya dulu, pelan-pelan. Ada satu doa agar kita terhindar dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Nah, sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, sekarang sudah ada Bunda Sheila di sini. Tapi Bunda, kenapa sih kok aku liatin kok kayak yang gak nyaman gitu sih? Ini teh, di sekitar lipatan paha aku tuh terasa gatal. Gak nyaman banget jadinya. Padahal tiap hari udah mandi. Nah, itu biasanya disebabkan jamur. Biasanya tuh ya muncul di daerah lembab kayak lipatan paha. Tapi tenang, aku punya solusinya. Ini dia Fungiderm, krim anti jamur yang mengandung clotrimazole 1%. Bisa buat ngobatin apa aja tuh teh? Fungiderm ini berguna untuk mengobati berbagai infeksi jamur seperti panu, kadas, kurap, kutu air, dan juga gatal pada lipatan paha akibat infeksi jamur. Krimnya menyerap ke kulit sehingga aktif basmi jamur. Cara pakainya gimana teh? Cara pakainya gampang banget. Cukup oleskan krim secara merata 2-3 kali sehari pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur. Ingat ya bunda-bunda, harus teratur. Nah, sebelum dioles, bagian kulitnya dibersihkan dan dikeringkan dulu ya, biar hasilnya maksimal. Aku contohin cara olesnya ya bun, tipis dan merata. Terasa adem dan ringan di kulit, gak pakai lengket juga. Nah, nanti bunda coba pakai di rumah ya. Nih. Oke teh, kok bisa nggak lengket ya teh? Karena Fungiderm ini cepat meresap dan nyaman dipakai, makanya banyak yang cocok. Jadi buat yang punya masalah infeksi jamur di lipatan paha, panu, kadas, kurap, atau infeksi jamur lainnya, jangan bingung lagi, pakai aja Fungiderm. Bisa juga loh tanya ke Instagram Fungiderm terkait produk atau jamur kulit. Fungiderm, aktif basmi jamur, no jamur-jamur. Nih. Bunda, ujian yang berat Allah hadirkan dalam hidup kita agar kita semakin kuat. Jangan menghadapi ujian sendirian.
Tapi hadapilah ujian bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang bikin kita rapuh, kadang yang bikin kita terjatuh karena kita melewatinya sendirian. Kita lupa, kita ini lemah. Yang menguatkan siapa? Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk melewati semua takdir yang Kau titipkan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lembutkan hati kami. Tenangkan hati kami. Perbaiki hidup kami. Istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, gantikanlah ujian dunia kami di sini dengan balasan surga yang Kau siapkan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar imannya dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Saya Alisa Sebandono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hatimu.